wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, baliklah di pagi hari yang sejuk ini ya, di Kota Malang kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kita masih diberi kemampuan untuk taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhkan larangan-larangannya. Salat salam dan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau telah menyampaikan secara sempurna ya, wahyu-wahyu yang disampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Ya. Baik itu berupa Al-Qur'an maupun sunnah Rasul ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan beliau bukan karena hawa nafsu, semata-mata karena wahyu yang diwahyukan. Kita lanjutkan pengajian kita dengan wahyu Allah dalam surat ya, At-Tariq. Mudah-mudahan agak kita percepat surat ini khatam ya. Mulai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarairu fama lahu min quwwati wala nasir. Shadaqallahul azim. Ya, innahu, sesungguhnya dia yang dikehendaki adalah Allah untuk mengembalikannya benar-benar maha kuasa ya. Di hari akhir ya, hari kiamat. Orang yang sudah luluh lantak, tidak karuan, itu Allah kuasa untuk mengembalikan utuh. Ya, pada hari dinampakkan segala rahasia. Yaumatublas sarair. Maka sekali-kali tidak ada baginya ya, orang-orang itu sedikit kekuatan pun dan tidak ada seorang penolong pun. Ya. Jadi kita di sana itu bawa amal kita masing-masing ya, tidak bisa minta bantuan siapapun. Setelah ayat yang lalu menjelaskan kejadian manusia yang bersumber dari setetes air yang memancar ya, mimma indafiq, yang kemudian lahir manusia dengan segala potensi dan kemampuannya yang luar biasa ya, manusia bisa sampai ke bulan, bisa tenggelam di dalam lautan ya, macam-macam. Itu semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ayat di atas menegaskan ya, manusia sekian miliar ya, disediakan keperluannya. Ini karena kekuasaan Allah ya. Ayat ini nyambung. Sesungguhnya dia, yakni Allah, yang telah menciptakan manusia dalam proses yang demikian hebat. Mulai setetes air sampai lahir ya, sampai jadi orang-orang, ada jadi pemimpin politik ya, ada ahli ilmu, ada macam-macam ya. Demikian hebat dan perwujudan yang demikian mengagumkan untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Benar-benar Allah itu maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Apapun yang dikehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ya, beda kan kalau kita angen-angen ketingin nang Mekah, hitung-hitung sanggup. Ya, ada yang berhasil, ada juga yang belum berhasil, bahkan ada yang sama sekali tidak berhasil. Itu makhluk. Pada hari manusia dikembalikan kepada Allah ya. Akhir surat Yasin juga menegaskan ya.
dinampakkan dengan sangat mudah segala rahasia yang terpendam dalam hati, maka sekali-kali tidak ada baginya kekuatan pun yang bersumber dari dirinya, dan tidak pula ada kekuatan dari seorang penolong pun yang dapat menolongnya. Kalau Allah menolong, ya, di mahsyar itu ada perlindungan. Nah, itu ada kelompok-kelompok yang dapat perlindungan, ya. Imamun adil misalnya, ya. Rajulun qalbu muta'alliqun bil masajid, syabun, macam-macam itu ada 7 kelompok, ya. Rahasia kita itu yang sekarang kita bisa memendam diri sendiri, orang lain nggak tahu, tapi nanti pada hari kiamat itu ketok kabeh. Kita lebih ke dalam, ya, kata innahu ala raj'ihi, sesungguhnya dia menunjukkan kepada Allah. Memang sebelum ayat ini belum ada kata yang secara tegas menunjuk kepadanya, tapi kata khuliqa mimma indalik yang artinya diciptakan, predikatnya menunjuk kepadanya. Siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin sesuatu dapat menciptakan dirinya sendiri, ya, menciptakan. Kalau ngendok tadi ular misalnya, ya, ular itu terus tadi ya, kepompong kan, ya, kepompong tadi kupu kan, ya, kupunya terus ngendok tadi ular itu. Tapi tidak artinya ular bisa nggak ular gitu loh. Makanya manusia tidak bisa bikin manusia, ya. Kalau manusia ngerakit tadi mobil itu bisa aja, tapi menciptakan barang-barangnya, ya, besinya, macam-macamnya itu disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia wujud dan tercipta, ya, barang-barang itu, maka pastilah ada penciptanya, yaitu yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu, ini keterangannya semacam itu. Seorang imam namanya Al-Biqai menulis bahwa penggunaan kata innahu tidak menunjuk langsung pada Allah adalah justru lebih tepat. Dan ahli Quran begitu. Karena siapa yang ditanyai tentang penciptanya dan menjadikannya menyandang sekian sifat dan proses yang demikian mengagumkan, maka dia akan berkata, yang menciptakan saya adalah yang maha kuasa. Ya, tidak langsung menyebut Allah. Ya, dalam Islam jelas yang maha kuasa itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum musyrikin menyatakan penolakan mereka terhadap kebangkitan setelah kematian dengan mempertanyakan bahwa apakah bila mereka telah menjadi tulang belulang dan kepingan-kepingan yang hancur masih dapat hidup dan dibangkitkan Allah sebagai makhluk baru, ini kan begitu, ya, mosok wis awar lemah itu bisa di uripno meneh. Orang yang tidak percaya hari kiamat begitu. Ya, Allah memerintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab lebih kurang sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, jangan menolak kepastian kiamat dengan mengatakan bahwa kamu telah menjadi tulang belulang atau debu yang menjadi sia-sia wujud kamu, karena keduanya pernah mengalami hidup. Buh kobong, ya, di laut dimakan ikan, ya, macam-macam, ya. Kalau orang mati itu kan macam-macam, ya, dari kubur normal, ya. Toh itu jadi tanah juga. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, jadilah kamu sekalian batu-batu yang kokoh atau yang lebih kokoh, yaitu besi yang tidak pernah mengalami hidup. Ya, batu besi itu hidup-hidup yang bernyawa, ya. Tapi menurut ahli teknik kira-kira ono besi gue umurnya entek gimana, ya. Iya, besi bisa umurnya sudah habis, ya. Ya, dan suatu makhluk dari makhluk yang amat besar ketidakmungkinannya menurut pikiran kamu untuk dapat mengalami hidup. Jadilah apa saja. Lalu bertanya tentang siapa yang menghidupkan kamu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali jika keadaan kami demikian? Katakan, wahai Nabi, yang telah menciptakan pada kali pertama
yaitu Allah yang menciptakanmu, itu yang akan menghidupkan kembali kamu. Ini dialog ya antara Nabi dengan orang musyrik yang tidak percaya akan kebangkitan pada hari kiamat. Kata tubla, ya, tublas saroir, terambil dari kata bala, ya, alif lam ta lam alif terus hamzah, artinya ujian. Kata tubla itu fi'il, ya, kata kerja mabni majhul atau pasif, digunakan untuk beberapa makna, antara lain ya diketahui, ya, tubla diketahui atau dibongkar, dan juga diuji, ya. Tubla itu mengandung 3 arti itu. Ketiga makna itu dapat bertemu jika kita menyadari bahwa ujian adalah membongkar sikap atau apa yang dikandung oleh seseorang guna mengetahui kualitas yang dibongkar itu. Ya. Zaman tak uji fikih kan gitu ya, kan dibongkar ilmu sampean tentang fikih kan gitu ya. Ya, fakultas pertanian ya diuji tentang apa gitu, tentang ilmu tanah ya, oleh dosennya dibongkar sejauh mana pengetahuan mahasiswa tentang tanah. Kan macam-macam, semua itu ada ilmunya kan ya. Tomat siji karo ringin kan gitu ya. Ya, ringinku itu gede wae cilik-cilik. Ya, tomat wite cilik wae relatif lebih gede daripada ringin. Itu ditanyakan ada itu ngantuk ana nek ngisore dingin kan ketiban wae ringin. Umpama wae ringin iku gede. Ya kan itu ya. Subhanallah ya. Kan orang sering kan berlindung panas-panas itu di bawah berdingin, woi ngantuk turu bas woi ringin ku sak waluh mendai. Ya. Itu kata tubla. Kata as-saro adalah bentuk jamak dari as-sirru, ya, rahasia. Ya. Sirrun itu bisa asror, jamaknya bisa, asalnya itu dari jamak yang lain saroir. Artinya apa? Isi hati seseorang dinamai rahasia. Ya, orang harus pandai menyimpan rahasia kan ya. Apalagi kalau jadi anggota BIN, ya, Badan Intelijen itu harus pandai menyimpan rahasia. Ya. Kalau oleh cedek-cedek karo wong asing, kalau orang asing itu ingin menggali rahasia negara, nggak boleh. Ya. Nek sampean dadi panglima tentara, nggak oleh duwe mantu wong asing, nggak oleh. Tapi kan nggak ada yang jadi panglima di sini kan ya. Ya, tidak mudah diketahui atau bahkan dirahasiakannya. Sebagian ulama membatasi ma'asaroir untuk amalan-amalan tertentu. Jadi tidak semua rahasia, tapi amalan tertentu. Apa itu? Ya, pakar tafsir Al-Qurtubi. Ya, Qurtubi dari kata Cordoba. Jadi ulama ini ulama zaman Spanyol. Kitabnya masih ada, ya, kitab tafsir ahkam. Dia membatasi as-sarair yang nanti akan terbongkar pada hari kiamat itu pada 4 hal. Ya, ini juga berdasarkan suatu hadis ya. Allah mempercayakan kepada hambanya 4 hal, ya. Mempercayakan, memberi amanah maksudnya. Pada hambanya itu 4. Napa sing sekawan niku? Salat itu amanah yang harus dilaksanakan. Yang kedua puasa Ramadan maksudnya, itu harus dilaksanakan, wajib ain itu ya, nggak boleh sampai ada sing poso aku gak poso, nggak boleh. Kemudian zakat, ya, zakat mal atau zakat yang lain, tijarah macam-macam. Dan mandi wajib, ya, apa? Salat, zakat, puasa, dan mandi wajib. Amanah itu ya, yang harus dipegang teguh, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya sampean sholat jamaah tapi atine gak ikhlas, gak khusyuk, ya nanti ya ketok. Ya saja sama nang suruh metu zakat macam-macam wong sing antri nganti kedep-kedep. Ya, itu juga nampak. Tapi hati yang mengeluarkan itu juga akan nampak. Ikhlas enggak?
Ya, itulah as-sarair yang akan dibongkar oleh Allah pada hari kemudian. Yang 4. Kita dapat berkata bahwa keempat hal itu adalah sebagian dari as-sarair. Ya, jadi sarair itu banyak. Tapi ada riwayat mengatakan sarair itu 4. Itu tidak salah. Tapi di luar 4 itu masih banyak as-sarair yang lain. Apalagi zaman modern itu kan banyak ya yang dirahasiakan orang. Zaman orang sederhana pada rahasia sedikit, makin peradabannya tinggi, yang rahasia itu makin banyak. Ya, uranium misalnya, itu kan jadi rahasia. Jadi perdagangan uranium harus dikontrol. Uranium sakmene nang negara iki sing gawe bom atom kan begitu. Ya. Jual senjata juga begitu kan. Orang bisa katakan kita misalnya belanja senjata sekian ratus triliun, itu negara mana saja yang ya tuku tank, tuku macam-macam. Di samping ada produksi dalam negeri senjata kita, dan itu juga ekspor ke luar negeri. Ya, itu saya kira ayat sampai ayat yang ke-10. Ayat berikutnya, yang pendek-pendek ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Ya, wawunya wawu qasam ya. Sumpah. Demi langit yang memiliki sesuatu yang kembali dan bumi yang memiliki belahan. Apa karepe? Oleh karena itu Quran itu perlu ada tafsirnya kan seperti ini. Ya, tempat kembali apa belahannya apa karepe. Di awal surat ini ya, Allah bersumpah demi langit dan bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Was-samaa'i wat-thariq, itu ayat-ayat pertama. Bahwa pastilah setiap jiwa atau manusia ada yang memelihara dan mengawasinya. Ya, kitanya ada yang mengawasi, masing-masing orang. Orang baik atau orang jahat ada yang mengawasi. Ya. Perbuatan jelek, atid ya. Perbuatan baik, raqib. Ya, nanti akan dijelaskan kapan itu dilaporkan. Ya. Dan bahwasanya Allah mampu menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya sebagai ayat yang tadi. Ya, pada ayat ini Allah kembali bersumpah. Karena boleh jadi masih ada sedikit keraguan dari sebagian orang tentang kebenaran pernyataan di atas. Ya, kadang-kadang ragu itu kan muncul dalam diri seseorang. Kali ini sumpah tersebut adalah aku bersumpah demi langit yang memiliki sesuatu yang kembali, yakni mengandung hujan dalam siklus yang berulang-ulang. Ya, hujan kan saiki hujan, sesuk rei, ben hujan ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang-jarang ya. Hujan pun gak sak Malang roto ya. Malang kene hujan, Malang kidul terang, kidul hujan, lor terang ya. Itu kita ambil hikmahnya. Dan bumi yang memiliki belahan yakni merekah dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ya. Bumi yang kering, hujan, marah tukul macam-macam ya, suket ya. Kalau kita ingin nanam terserah, jagung, kentang, kacang ya, bumi kan merekah ya. Berarti sad. Kata ar-raj'u ya, roja ayati itu kan artinya kembali. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berbolak-balik. Udan saiki, ben udan maneh, itu bolak-balik, gak sekali aja. Sementara ulama memahami selalu kembali itu adalah malaikat yang silih berganti yang berbolak-balik ke langit untuk melaporkan hasil amal perbuatan tiap individu. Sing bolak-balik itu malaikat subuh kalau malaikat asar. Ya, ini malaikat asar. Sebentar ini kalau diganti oleh malaikat subuh bulan. Tugasnya mulai subuh sampai asar ada malaikat baru. Ada yang mengartikan bolak-balik itu adalah malaikat yang mengawasi khususnya manusia. Ya, sedangkan makhluk lain juga ada pengawasan tapi berbeda kan ya. Amal mereka kan tidak dipertanggungjawabkan. Ya. Pendapat ini didasari ya, bukan sekedar pendapat, tapi ada dasarnya oleh beberapa hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang kesimpulannya menginformasikan
bahwa malaikat siang dan malam selalu silih berganti mengawasi dan mencatat amal perbuatan setiap manusia, dan bahwa pada waktu asar dan subuh malaikat itu saling bertemu untuk bergantian. Aplos ya bahasa kita. Malaikat subuh naik ke langit melapor pada waktu asar, sedang malaikat asar menggantikan tempatnya untuk mengawasi sampai subuh dan kemudian melapor pula. Waktu subuh itu ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Percaya sampean ya? Percaya ya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan tidak ada. Oleh karena kalau kita punya tanggung jawab, entah suami pada istrinya juga begitu, harus dikontrol. Ya. Orang tua pada anaknya juga jangan saja. Ya. Pak Wali Kota juga itu. Ya. Tanggung jawabnya banyak itu. Penduduk Malang kira-kira hampir 1 juta ya. Berapa? Ya. Hampir. Di samping pendatang-pendatang ya, mahasiswa macam-macam. Ada juga yang memahami dalam arti bintang-bintang ya. Wasami dati roj itu yang bolak-balik itu apa. Bahkan bulan dan matahari silih berganti terlihat di langit, muncul dan tenggelam pagi dan petang, kita tahu ya. Sekarang bulan Rajab sudah muncul kecil gitu ya. Sudah hampir habis tanggal Sawi tadi. Hari Ahad sudah tanggal 1 Sya'ban ya. As-Sada ya. Wal ardi dzati sada. Ya. Bumi punya belahan. Belahan pada ayat ini ada yang memahami sebagai belahan-belahan di bumi yang kemudian memancarkan air. Ada juga yang memahaminya sebagai belahan hasil bajakan petani. Belahan itu belah itu asal ya, atau yang dibuat oleh manusia untuk menanam tadi itu. Ya. Tetapi pada umumnya ulama asing memahami belahan yang dimaksud sini dengan tumbuh-tumbuhan yang bagian membelah tanah dengan kemunculannya di permukaan bumi. Ya, dari sekalikan hujan, ya apa saja, ya suket, kroket, macam-macam. Ya. Manusia menggunakan itu, bahkan juga binatang-binatang. Ya, tanah kering sampai cepi, ya garing. Ya, jadi nunggu dulu. Ya. Oleh karena itu, kalau rendengnya mundur, musim tanahnya juga mundur. Kata sekarang rendengnya mundur, musim kemaraunya nggak mundur. Jadi rendengnya rada pendek kan gitu. Itu Menteri Pertanian sudah ngatur itu gimana supaya cepat-cepat nanam lagi supaya produksi ya targetnya tercapai gitu ya. Biar tidak terlalu menggantungkan impor tapi jangan terlalu menggantungkan impor. Dengan mengambil ayat 11 sebagai berbicara tentang hujan dan berbicara tentang tumbuhan, terlihat keserasian uraian ayat di atas. Ya, antara ayat 1 dengan itu pengertian bisa nyambung. Ya. Hujan yang turun dari langit, tumbuh-tumbuhan yang hidup subur di bumi merupakan dua peristiwa yang kita dapat saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi sudah masuk kan ada irigasi teknis ya, sungai dibendung, dialirkan macam-macam itu. Kalau dulu ya, saya kan di negara-negara Timur Tengah sana yang tidak punya sungai itu masih hujan itu ya. Tapi kalau Mesir yang punya Nil, saya kira ya pengairnya sudah sangat teknis, bisa memutar turbin untuk listrik juga. Ya, kita akan begitu ya. Kita punya Sutami macam-macam ya, ada bentungan Gajah Mungkur, ya kan? Ya, ada Kedung Ombo macam-macam. Ya. Itu akan dibangun terus supaya tanah yang bisa ditanam makin banyak, produksinya banyak, rakyat Indonesia kecukupan sandang pangan. Keserasiannya ditemukan juga tentang kandungan sumpah Allah pada ayat yang lalu seperti terbaca pada 8 dan 10. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Dia kuasa mengembalikan manusia yang telah mati untuk hidup kembali, dan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan apa-apa terhadap ketetapan Allah itu atau mengelaknya. Tak bisa. Ya, kembali saya katakan manusia dalam dirinya ya, mani itu keluar itu nggak bisa ditahan, ya, nggak bisa. Kadang-kadang juga begitu, itu yang berupa materi ya. Ya. Hawa nafsu kadang-kadang manusia banyak juga yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu menunjukkan kelemahan manusia, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl.
Sesungguhnya dia benar-benar kata putus, ya. Al-Quran itu kata-kata putus, kata-kata yang sudah memuncak, tidak ada ya, yang lebih lagi. Dan bukanlah dia sendaguro, al-hazal. Allah pada ayat yang lalu bersumpah untuk meyakinkan tentang kepastian hari kiamat dan pembongkaran seluruh isi hati serta amalan manusia. Di sini dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya dia, yakni Al-Quran atau kandungan pesan-pesan ayat yang lalu benar-benar adalah kata putus, yakni firman Tuhan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-sekali bukanlah, ya, Quran itu bukan, baik terakhir kalimat-kalimatnya maupun kandungannya merupakan sendaguro atau sesuatu yang tanpa makna. Ya, Quran itu setiap katanya mengandung pengertian yang fasal, ya, yang hak. Bukan, ya. Jadi oleh karena itu orang nggak boleh main-main dengan Al-Quran. Dulu pernah ada menteri kan, ya, main-main dengan Al-Quran. Walau dolin dibaca apa itu, ya, ya, Bung Harmoko kan, gitu, ya. Sekarang sudah tua, sudah tobat. Ya, ya kata fasun, ya, bisa juga, ya, fasal dari satu bab itu juga bisa. Berarti pemisah yang putuskan sesuatu. Al-Quran beri putusan sekaligus memisahkan antara yang hak dan batil. Dan al-hazal dipahami dalam arti segala ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak berdampak positif. Dari akar kata yang sama lahir kata al-huzal yang berarti lemah atau kurus, ya. Jadi itu Quran itu bukan ya, barang yang bisa dibuat guyonan, gitu, ya. Ya, ini ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina ambilhum ruwaida. Shadaqallahul adzim. Yani dari berbicara tentang Allah dan kekuasaannya, hujan dan sebagainya, ini berbicara tentang orang-orang musyrik, orang tidak percaya. Sesungguhnya mereka merencanakan tipu daya, ya, yang jahat dengan sebenar-benarnya, ya. Yakiduna kaida dalam bacaan itu maknanya maf'ul mutlak, ya, itu menguatkan. Dan aku pun membuat rencana dengan sebenar-benarnya, ya. Orang kafir, orang musyrik buat rencana, tapi Allah juga buat rencana. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, beri tangguhlah mereka. Ya, tidak langsung dihukum, kasih kesempatan. Mungkin dia sadar. Ya. Kaum musyrikin menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olok dan sendaguro. Ya, Nabi Muhammad dianggap tidak waras kan, gitu, ya. Ya. Padahal Al-Quran sama sekali tidak demikian. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat yang lalu. Ayat di atas yang baru dibacain tadi mengecam dan mengancam mereka dengan menyatakan sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran dan hakikat yang dipaparkan itu senantiasa merencanakan makar, ya, punya rekodoyo untuk bagaimana Quran ini tidak dipercaya orang, yaitu tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Yakiduna kaida. Dan orang-orang kafir itu, ya, beri tangguhlah mereka, sebentar nanti kami akan menangani mereka. Ya, nanti terjadi misalnya perang Badar, macam-macam itu, ya. Perang Badar itu tentara kurang lebih 1000 kan, ya. Tentara muslim sekitar 300. Kalau mengendaki kemenangan, ya, yang 300 bisa menang terhadap yang 1000. Ya, itu rencana Allah. Tunggu, ya, orang kafir. Ya, kata kaidun, ya, adalah upaya terselubung. Ya, di sini makar, gitu, ya. Mau menumbangkan NKRI misalnya dengan Santoso yang tinggal 25 orang. Misalnya di Indonesia kan begitu. Ya, untuk mencapai tujuan yang biasanya buruk atau jahat. Orang kafir melakukan berbagai kegiatan terselubung untuk memadamkan cahaya agama Allah
Namun upaya mereka pasti gagal karena Allah pun mempunyai rencana terselubung juga. Ya, rencana Allah kan tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang tahu. Tentu saja kedua kait ya, kedua tipu daya tadi tidak boleh dipersamakan. Tipu daya manusia orang kafir dengan tipu dayanya Allah nggak boleh, nggak bodoh. Tujuannya satu hak, yang satu batil kan gitu ya. Karena tidak ada yang serupa dengan sifat zat dan perbuatan Allah. Allah itu esa dalam sifat zat dan amalnya. Sementara ulama memahami kata kait yang dilakukan Allah ini adalah yang dinamakan istidraj, yakni melimpahkan pada para pendurhaka aneka nikmat sehingga mereka merasa aman, bahkan boleh jadi menduga bahwa mereka dicintai Allah, dilulu ya, orang jahat kuasik kesenangan macam-macam. Dia merasa didekati oleh Allah, padahal itu adalah istidraj tadi itu. Maka tiba-tiba Allah menjatuhkan siksanya atas mereka. Itulah salah satu bentuk kaidun yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya contohnya banyak ya. Contoh yang lama atau contoh yang baru. Kalau moncer, tahu-tahu redup. Ya, ada kata amhala ya, dengan mahala. Ya. Kata ya, hurufnya itu sebenarnya sama dari mim, ha, dan lam. Itu artinya apa? Menangguhkan untuk waktu tertentu atau tidak tertentu ya. Pokoknya menangguhkan. Bisa waktu tertentu, seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun, atau tidak tentukan. Patron ya, imbangan kata mahil mengandung makna pengulangan dan pentahapan, sedang kata amhil ya, bisa mahala yumahbilu, amhala yumhilu ya, mengandung arti keserentaan ya. Inna anzalnahu itu serentak ya. Tapi kalau misalnya ya nazal Quran, nah itu Quran itu turun berangsur-angsur, dua-duanya dipakai Al-Quran. Ini berarti Nabi diperintahkan untuk berkali-kali melakukan penanggungan tahap demi tahap, sudah menahan dan tidak perlu memohon pada Allah agar mereka dijatuhi siksa. Biarkan aja mereka. Ya, perintah Allah pada Nabi. Tetapi di sisi lain penangguhan berkali-kali hendaknya merupakan bagian dari satu kesatuan penangguhan yang memang pasti akan datang, dan ketika siksa akan jatuh sekaligus. Ya, bentuk hujan juga gitu ya, mendung, gerimis, ya, berai, gerimis mana. Tapi ada hujan, ya, merok geluduk dan beres kalau angin bisa, itu bisa terjadi aja. Sebagian ulama memahami penangguhan tersebut berakhir dengan terjadinya peperangan pertama dalam Islam, yakni perang Badar yang terjadi pada tahun kedua hijrah Nabi, atau sekitar 11 tahun dari turunnya Al-Quran. Itu perang Badar, perang pertama. Ada juga yang berpendapat bahwa penangguhan dimaksud baru berakhir dengan kematian mereka, karena siksa yang benar-benarnya akan mereka alami nanti di hari akhirat ya. Di dunia sudah mati, perang itu kan sudah balasan ya, tapi itu tidak berhenti siksanya Allah di akhirat gitu. Dan karena apa yang dialami kaum musyrikin dalam perang Badar belum mencakup keseluruhan mereka yang menghalang-halangi dakwah, atau bermaksud memadamkan cahaya ilahi. Ya, kata Ruwaida yang berarti dekat ya, tidak menjadi penghalang bagi pendapat ini, karena memang di sisi Allah hari kiamat itu dekat. Ya, kalau kita kan ya si adoh. Ya. Orang sudah mati sampai jutaan tahun turun kiamat kok. Tapi diukur dari start sampai finish, jelas bahwa kiamat itu sudah makin dekat. Ya, ibaratnya wis asar gitu loh. Maghrib wis meh. Ya. Ya, walaupun manusia dan khususnya orang-orang kan menganggapnya bahkan mustahil kiamat itu, kata orang-orang yang tidak percaya. Misalnya di dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida
wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka orang kafir memandang siksaan itu jauh mustahil, sedang kami memandangnya dekat. Ya. Ada ungkapan bahasa kullu atin qarib. Yang kan datang itu dekat. Ya. Sama terus nikah di Lukas ya, kan gitu. Kalau sudah nikah anaknya ya teko gitu loh. Ya kan seperti itu. Jadi yang akan datang tuh dekat. Ya. Demikian surat At-Tariq menegaskan bahwa tiap-tiap jiwa ada yang mengawasi. Ya, aku sampean berdoai. Dan bahwa manusia akan dibangkitkan untuk melihat sendiri sebagaimana rahasia yang ditutupi selama hidup ini. Pasti akan terbongkar pada hari akhir kelak. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita makin yakin ya kiamat terjadi, dan pada kiamat ada hisab dan mizan. Ya, semua rahasia akan terbuka pada waktu itu walaupun ditutupi. Ya kan banyak kan ya. Di sini ditutupi tapi tahu ada Panama Papers gitu ya. Ya, kekayaan orang Indonesia di luar negeri ku akeh jane gitu loh. Ya kan dulu enggak tahu ketua orang-orang seperti kita ini ya. Ya, tapi ternyata ada catatannya ya. Mungkin ratusan triliun ya, sehingga kita tidak sejahtera karena duit ngungsi. Uangnya mestinya itu bisa untuk modal ya, usaha investasi, tapi duit diungsekno cek gak bayar pajak atau pajak cek murah cek tenteng ya. Tapi itulah ya, kita yakin kiamat pasti terjadi ya. Kapan itu Allah yang tahu, dan pada saat itulah kita harus mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan oleh Allah selama kita hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at warfa'na bil a'la darajat wa tubaluna bi aqsa ghayat min jami'i khairat hayati ba'dal mat ya arhamar rahimin wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina al-batila batilatan wattinaba wa barik lana fi rajaba wa sya'bana balimna Ramadan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.